Halo sahabat Alpetra, apa kabar? Kang Ode berada di tempat tugas. Berada di tempat tugas nih. Sambil nunggu kerjaan sebentar lagi. Ini bukan, aduh maaf kameranya goyang-goyang ya, sengaja sih. Namanya juga konten, kalau nggak kelihatan alam itu nggak asik. Jadi gini. Ini bukan buang waktu ya, ini karena memang kerjaan Kang Ode menunggu gitu, menunggu tamu check out, menunggu tamu check in. Kalau pagi-pagi kan bersih-bersih, sapu-sapu. Nanti kalau tamunya keluar, kita bersihkan kamar, disapu juga. Sambil ngopi, sambil nunggu. Jadi sekali lagi bukan buang waktu, ini sambil nunggu sebentar. Cuma 10-15 menit, nanti cari lagi kegiatan apa lagi gitu ya. Ngopi dulu sebelumnya. Begini sahabat Alpetra pernah dengar lagu ini nih. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Lagu itu pernah denger? Pernah nyanyi? Ya, pasti sahabat-sahabat Alpetra ada yang pernah nyanyi, bahkan sering mungkin ya. Setiap ada momen apa, biasanya momen KKR tuh, biasanya momen KKR atau habis retret gitu kan. Habis retret, habis pembaruan mental, pemulihan jiwa biasanya di camp-camp itu sebelum keluar itu dari camp, sebelum selesai camp, pasti nyanyi itu. Nyanyi seperti itu. Sekarang Kang Ode mau bilang, Kang Ode mau sharing, bukan mau bilang, mau sharing. Di situ ada bait, Tuhan ini tugas kami. Tugas kami apa? Nah, kadang-kadang orang nggak sadar ketika terjun ke dalam kehidupan nyata. Tadi mimpi ceritanya. Ketika masuk ke dalam kehidupan nyata, loh, kok kehidupan ternyata berat ya? Kok begini ya? Lupa kalau dulu pernah bilang, Tuhan ini tugas kami. Tugasmu apa? Nah, saat keluar dari camp kamu diberikan tugas. Nah, tugasnya cuma bedanya tidak pakai namanya apa? Surat ya, nggak pakai surat. Tapi Tuhan menunjukkan, nih kamu kesini. Nanti setelah keluar dari camp, ternyata yang mimpinya mau jadi pengusaha, ternyata dia jadi tukang sapu jalan. Atau ketika dia ikut camp, dia berharap jadi penginjil, tapi ternyata dia malah jadi tukang ojek. Kayak Kang Ode. Tapi Kang Ode nggak ngimpi jadi penginjil ya. Terus ada orang yang setelah keluar ini, dia berpikiran aku jadi pengusaha, sukses, bisa memberkati banyak orang, tapi ternyata berbalik lain dengan apa yang diharapkan. Nah, itulah Tuhan beri jawaban buat kamu. Ketika kamu menyatakan, Tuhan ini tugas kami, itu tugasmu. Cuma kamu nggak sadar kan? Kita nggak sadar kadang-kadang. Terus ada lagi baitnya apa? Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kamu harus berani, karena Tuhan sudah kasih keberanian. Ketika Tuhan menentukan masa jalanmu, masa depanmu, hidupmu, ketika kau bilang, Tuhan ini tugas kami, berikan keberanian bagi kami. Ketika engkau diterjunkan ke dalam profesi yang memang beda dengan apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan berbeda. Itu memang Tuhan sudah tunjukkan. Ini tugasmu di sini. Aku beri keberanian. Makanya ketika kamu sekarang menjalani hidup sebagai apapun, kamu tidak merasa terbeban. Kamu ngalir aja. Terus kamu kadang suka bilang kan, kita juga bilang, ya Tuhan sudah Tuhan sudah buat seperti ini, ya terima aja deh. Tadi sudah agak sedikit terbuka ya. Oh, ternyata saya sekarang hidup sebagai tukang sapu, Kang Ode nih. Oh, ternyata saya sekarang jadi tukang sapu, jadi cleaning service. Ketika Kang Ode ngelamar jadi cleaning service, Kang Ode nggak mikir, bisa nggak jadi cleaning service ya? Bisa nggak? Tapi yang dipikirin Kang Ode apa? Saya saat ini butuh kerja.
butuh kerja apapun, kegiatan apapun yang bisa bikin badan saya bergerak, nggak diem saja gitu. Ketika timbul pemikiran seperti itu, ya kamu udah nggak pilih-pilih, ya udah oke, ada lowongan kerja sebagai cleaning service, udah langsung lamar, diterima, kerja. Nggak kerasa 1 tahun berlalu, ya berarti kan di situ Tuhan sudah menugaskan engkau jadi cleaning service, dan engkau tidak akan merasa malu, dan engkau malah ingin apa yang engkau kerjakan itu, malah engkau yang ingin itu. Nah itu ya, Tuhan ini tugas kami, berikan keberanian pada kami. Dan satu lagi, beri roh yang siap melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya intinya dari semuanya itu, ketika engkau sekarang jadi apa yang engkau lakukan sekarang, apa yang engkau jadi sekarang, apa yang engkau jalani sekarang, itu ada doamu. Doamu ketika dulu kamu ikut camp, mengucapkan janji pada Tuhan kalau engkau siap dibentuk dijadikan apapun. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih suka, aduh, saya mah cuma cleaning service, gajinya nggak seberapa, uangnya nggak seberapa, susahnya, keringatannya beda dengan orang yang di sana, duduk di depan meja kantor, ketak-ketik, ASEAN, uangnya banyak, dikasih mobil, kamu jangan ke sana larinya. Ingat, dulu engkau sudah pernah bernyanyi seperti itu. Nyanyian itu adalah doa, apa yang diungkapkan dari hati. Kan ketika keluar lulus dari camp, kamu keluar dari retret, keluar dari penyegaran iman, kamu menyanyikan lagu itu doa. Cuma kapan Tuhan jawab doanya itu kamu nggak ngerti. Coba sekarang lihat, kamu sekarang sebagai apa? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan ketika kamu nyanyikan lagu itu? Ketika kamu nyanyikan lagu itu, kamu dengan sungguh-sungguh nggak waktu itu menyanyikannya? Kalau kamu sedang menyanyikannya dulu sungguh-sungguh, berapi-api, ingin seperti apa yang lagu itu seperti, ya pokoknya seperti lagu itu adalah doa, apalagi dinyanyikan dengan hati sungguh-sungguh. Dan ketika kamu keluar dari camp, ketika kamu keluar dari pelatihan, ketika kamu keluar dari yang namanya retret seperti itu, kamu menyanyikan lagu itu kan punya tujuan. Tuhan, ini saya, bentuk saya keluar dari camp ini biarlah saya jadi berkat. Dan ketika keluar jadi berkat itu, kamu gak harus jadi pendeta, ya, kamu gak harus jadi penginjil, ya, apapun bisa. Sebagai tukang sapu jalanan, kamu nyapu rumah orang, disapu dengan bersih, dirawat dengan bersih, biarpun itu punya orang, ya nggak? Nanti berkatnya apa? Tuhan pasti kasih berkat lewat orang lain lagi, gitu. Dan di saat seperti pekerjaan itu, kamu nanti dipertemukan dengan orang-orang yang bisa kamu injili, orang-orang yang bisa melihat kasih karuniamu. Maka dari itu, sebagai anak Tuhan, ketika sudah mengucapkan janji atau menyanyikan janji, ikrar, ya, harus sadar apa yang engkau lakukan sekarang itu adalah hasil dari ikrarmu dulu. Kalau sekarang kamu melenceng, berarti kamu sudah melenceng dari ikrarmu dulu. Ingat, pujian, penyembahan itu adalah doa, ya. Jadi bukan kamu menakut-nakuti engkau bernyanyi itu, aku nggak berani nyanyi ini, ada doanya, semua nyanyian dan pujian itu adalah doa, bos. Kamu pernah berdoa, Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini menjadikan dupa yang harum. Itu kan iman, ya. Jadi orang Kristen itu nyanyi juga itu adalah doa, apalagi dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kan banyak orang yang bilang, aku gak bisa doa. Kamu ketika menyanyikan lagu pujian atau penyembahan, ketika lagu itu kamu resapi, ketika kamu nyanyikan itu keluar meneteskan air mata, itu sudah berupa doa, ya. Jadi apapun hidupmu sekarang, mau baik mau gak baik menurutmu, ya, itu semua sudah rancangan. Ingat, kamu sudah bilang, ini tugas kami.
Berikan keberanian bagi kami. Taruh roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Yang terakhir itu, sudahkah Anda menyenangkan hati Tuhan? Oke, gitu aja sedikit renungan dari Kang Ode. Sedikit, bukan renungan sih, kalau renungan kan kayaknya Kang Ode penginjil banget. Sedikit apa ya namanya, perenungan. Sedikit perenungan Kang Ode tentang pujian yang kita naikkan itu adalah merupakan suatu doa. Jadi ketika Anda menyanyikan pujian, mungkin pujian sekarang yang kamu nyanyikan lu nggak ingat, sekian tahun berikutnya itu bakal terjawab. Kamu lebih sensitif lagi harusnya. Jadi itu ya, lebih sensitif lagi ya. Apa yang kita hidupi hari ini, apa yang kita jalani hari ini tidak lepas dari semua rencananya Tuhan. Oke, tetap bersyukur, tetap semangat, cinta Tuhan dan sayangi keluarga, tetap jaga kesehatan. Oke, God bless you all. Salam.